Jalan-jalan ke Kota Makassar untuk liburan. Dewan juri yang amat terpelajar, izinkan kami untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Ledak 1 Delegasi Universitas Hasanuddin pada kompetisi debat nasional Gebyar Milad LDRH kedua dengan saya Muhammad Ardiansyah Asrifa yang akan menyampaikan opening dan closing statement. Di samping kanan saya Fadilah Nur Al-Zahra yang akan mengkonstruksikan mosi perdebatan dari sudut pandang pro, dan di samping kiri saya ada Nur Farah Zamzani yang akan mengkonstruksikan mosi perdebatan dari sudut pandang kontra terhadap mosi perdebatan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Hukum akan memiliki nilai atau makna jikalau hukum tersebut mengabdi kepada kepentingan masyarakat, yakni perkembangan dan pemenuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sacipto Raharjo dalam bukunya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Begitupun dengan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan bentuk ikut andil negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat, karena hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Dewan juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kita kali ini, hal yang paling utama dan pertama yang perlu didudukkan adalah latar belakang dan tujuan dari pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kekhawatiran pemerintah terkait perekonomian global di masa depan melatar belakangi pemerintah untuk mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, karena tidak adanya peraturan yang mengatur bagaimana investor dapat bekerja sama dengan negara Indonesia, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengakomodir. Tujuan disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat membantu mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dewan juri yang terhormat, secara normatif pembuatan Perpu diatur pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diterbitkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ihwal kegentingan memaksa ini menjadi hak prerogatif presiden, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang merupakan langkah yang tepat bagi DPR untuk menciptakan kepastian hukum dan mengatasi krisis ekonomi sebagai langkah antisipasi pemerintah. Dewan juri yang terhormat, ada 4 hal yang menjadi urgensi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi. Dan keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap. Dewan juri yang terhormat, di samping 4 urgensi itulah, ihwal kegentingan masa saat ini juga terjadi karena kekosongan hukum akibat putusan MK yang menyatakan bahwa Perpu tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Sedangkan di sisi lain, Indonesia banyak menghadapi tantangan ekonomi global seperti isu dampak yang dirasakan Indonesia akibat European Union Deforestation Regulation. Juga diperlukan regulasi bagaimana investor dapat bekerja sama dengan Indonesia. Dewan juri yang terhormat, mari kita melihat bagaimana mekanisme kerjasama Indonesia dengan Cina sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Ciptaker. Sebelum disahkan, politik luar negeri Cina menyatakan ketika bahwa Cina akan memberikan investasi dengan pekerjaannya adalah warga negara Cina, dan setelah adanya Undang-Undang Ciptaker Indonesia mengantisipasi hal tersebut dengan kebijakan alidaya agar sumber daya manusia Indonesia tetap dapat bersaing. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Pro akan tetap mengamini mosi perdebatan kali ini dengan menghadirkan solusi yang amat solutif, yaitu dengan Undang-Undang Ciptaker sebagai bentuk antisipatif pemerintah terhadap krisis ekonomi global, yang dimana investor dan penduduk kemudian diatur dalam Undang-Undang Ciptaker, salah satunya karena 7,9 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja. Direlevansi pada pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, termasuk alih daya, yang mana tenaga kerja asing datang ke Indonesia untuk memberikan pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia di Indonesia untuk dapat
dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia dan dapat meningkatkan daya saing pencari kerja. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, pihak pro secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Sejatinya Undang-Undang Ciptaker hadir untuk mengatasi kekhawatiran negara Indonesia terhadap permasalahan global. Sekian, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Hakikat pengaturan adalah sifatnya penertiban. Ketika pengaturan itu justru menghadirkan kekacauan, maka gagasan hukum adalah obat yang tampaknya menjadi resep gagal. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami dari tim kontra menegaskan ketidaksetujuan kami mengenai mosi perdebatan kali ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK sebagai cacat hukum dan diberikan estimasi waktu selama 2 tahun untuk melakukan perbaikan. Namun naasnya, pemerintah ternyata melewati pintu Perpu yang seolah menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memangkas peran legislatif dalam proses perbaikan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang adil, aspiratif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hasil peraturan perundang-undangan yang baik akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadapnya. Eksistensi Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun fakta empirisnya hal tersebut hanya menjadi nilai semantik saja yang dimana keadilan substansial sulit diwujudkan karena dalam proses pengesahannya telah mangkir dari sebagaimana mestinya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita mendudukkan kembali bahwasanya sedari awal Undang-Undang Cipta Kerja ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK karena tidak menerapkan prinsip meaningful participation dan secara substansi terburu-buru berdasarkan putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis mendatar angka Romawi 17 garis miring 2020 sehingga dinyatakan cacat formil karena tidak didasarkan cara dan metode yang pasti, baku, standar, serta sistematika pembentukannya itu bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Lalu polemik selanjutnya adalah apakah melalui pintu Perpu ini telah memenuhi syarat tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kecatatan formil dalam Perpu selanjutnya ialah ciri khas dari Perpu itu sendiri yang menggunakan metode omnibus. Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang P3 adalah berlakunya metode omnibus sebagai opsi penyusunan regulasi. Artinya, sebuah undang-undang bisa mengatur lebih dari satu bidang persoalan. Lebih dalam menyelami Undang-Undang P3 ini mengantarkan pada pasal 42 huruf A yang mempresentasikan ciri khas dari sebuah omnibus di dalam penyusunannya itu harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Mari merunut sejenak kembali bahwasanya Cipta Kerja yang diterbitkan melalui Perpu itu tidak memuat dokumen perencanaan. Maka kecatatan formil yang kedua dari Perpu Cipta Kerja dengan metode omnibus ini telah menyalahi Undang-Undang P3. Hukum lahir untuk menertibkan peranata sosial. Jika rekanku dari tim pro sangat mengagung-agungkan adanya kegentingan memaksa karena krisis global, Dewan Juri yang amat terpelajar, pada faktanya data 2023 yang dirilis Menteri Keuangan itu justru menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan dari segi APBN, Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dengan mencapai surplus 131,8 triliun sebagaimana data yang telah dirilis oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa negara kita secara pertumbuhan ekonomi dalam keadaan baik-baik saja? Di mana hal ini telah mematahkan data yang dibawa dari kawanku dari tim pro. Sehingga kami tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu pengesahan Perpu Cipta Kerja yang telah mangkir dari amanat MK serta cacat formil karena telah menyalahi Undang-Undang P3 dan adanya ketidaksesuaian dalil ihwal kegentingan memaksa dengan fakta yang terjadi saat ini. Karakteristik hukum oleh Hans Kelsen adalah what is and what ought. Apa yang ada dan apa yang seharusnya ada telah menggambarkan bangunan ketidaksepakatan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengamini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang diperlukan, namun di dalam proses pembentukannya tidaklah dibenarkan dengan menggunakan jalan Perpu. Maka solusi yang dapat kami tawarkan adalah dengan menggunakan daftar kumulatif terbuka, di mana keberadaan dari daftar kumulatif terbuka ini lebih
diprioritaskan dari program legislasi nasional. Sejalan dengan amanat untuk mengindahkan putusan MK, seharusnya inilah yang dilakukan oleh DPR, bukan dengan membiarkan Presiden membuat perpu dan kemudian mengesahkan jadi undang-undang. Seharusnya dalam hal ini DPR menolak perpu itu terlebih dahulu dan kemudian mengambil naskah baru untuk dimasukkan kepada daftar kumulatif terbuka yang selanjutnya harus dibahas bersama dalam rapat fraksi, rapat komisi, dan rapat paripurna, kemudian pengesahan. Sehingga dalam hal ini amanat MK dapat diindahkan dengan melibatkan partisipasi publik. Sekian, lawan bicara adalah kawan terbaik dalam berpikir. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan, di mana saya selaku pembicara ketiga akan menyimpulkan titik perdebatan pada pihak pro maupun pihak kontra. Dewan juri yang terhormat, pihak pro mendalilkan ada 4 hal yang menjadi urgensi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Yang kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Yang ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi. Dan yang keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang mampu mengakomodir. Dewan juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang karena adanya ihwal kegentingan memaksa, di mana saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi global karena adanya kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pihak pro mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang sebagai solusi yang solutif. Sedangkan pihak kontra mendalilkan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dikatakan demikian karena tidak menerapkan prinsip meaningful participation dan proses pembentukannya sangatlah terburu-buru. Maka dari pihak kontra menawarkan mekanisme solusi, yaitu menempatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada daftar kumulatif terbuka. Sedari awal, pihak pro dan pihak kontra memiliki cita-cita yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Penerapan undang-undang ini masih menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan buruh dan pekerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dianggap mengancam hak-hak pekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk terus melakukan dialog dan pembahasan yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, buruh atau pekerja untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak dan mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hukum adalah keadilan yang dibungkus dengan aturan. Mari kita jadikan hukum sebagai panduan dalam menjaga kehidupan yang adil dan bermartabat. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.